Nama saya Wihani, mahasiswa IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 152401041041648 sedang mengikuti PPG Daljak 2025 Bat 1 akan melakukan uji kinerja dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Bagas. Bagas? Kenapa Bagas tidak masuk? Sakit? Atau belum datang? Sakit ya? Oke. Baik, kalau begitu hari ini kita akan masuk dalam pelajaran tentang pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya di bab 12. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa, silakan maju ke depan. Atau saya tunjuk saja ketua kelasnya siapa? Versa. Ayo Versa, berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Terima kasih ya suaranya. Baik, teman-teman, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran pertemuan kita pagi ini. Benar-benar kita akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kita yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Amin. Terima kasih Versa. Baik, anak-anak, kita akan memuji Tuhan dulu dengan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bisa semua ya? Bisa. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurun riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya, pujian ini mengatakan tentang keagungan Tuhan akan karya ciptaannya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, inilah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kira-kira bagaimana respon kalian ketika melihat gambar ini? Ada yang mau memberikan respon? Ya, silakan Pak El, silakan berdiri. Tentu saja saya merasa senang seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Karya Tuhan yang luar biasa buat kita umat manusia. Sudah kita rasakan dengan adanya pemandangan yang indah, tanaman yang subur dan lain sebagainya. Terima kasih tepuk tangan. Anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan ke sebuah pertanyaan pematik. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya begini. Seperti apakah pandangan kalian sebagai remaja Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup yang terjadi saat ini? Saya Bu, Oh ya, silakan Rizky. alam saat ini berubah Bu, banyak penebangan pohon di hutan sehingga menimbulkan tanah longsor. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang akan memberikan pandangannya tentang alam saat ini? Silakan Elsa.
penebangan pohon, buang sampah sembarangan, dan juga polusi udara. Bu Hani masih punya gambar satu lagi nih. Kalian kira-kira kalau melihat gambar ini, bagaimana respon kalian? Ada yang ingin memberikan respon? Ya, silakan dia. Saya semisal melihat gambar itu karena ingin membuat sampah. Ya, sedih ya. Kalau melihat gambar ini, karena ada tumpukan sampah yang akhirnya membuat banjir. Siapa lagi yang mau memberikan responnya? Silakan Lukas. Saya sangat sedih karena melihat pohon-pohonnya sudah tumbuh. Padahal kalau kita kayak menebang pohon secara sembarangan dapat menyebabkan longsor dan banjir. Ya, terima kasih untuk Lukas. Ada lagi yang mau memberikan responnya? Tidak ada? Cukup? Tepuk tangan untuk Tia. Tuhan sudah menciptakan alam begitu indah, sudah berkarya bagi kita. Tetapi Tuhan tidak berhenti dalam sudah tak ciptakan. Tuhan juga memelihara. Tuhan juga sebagai pemelihara. Nah, sekarang apa itu arti pemelihara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pemelihara itu adalah proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, dan perawatan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan itu juga diartikan sebagai pendidikan tentang sesuatu. Peternakan misalnya, pendidikan tentang peternakan, tentang pertanian, itu juga menjadi satu arti dari pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan itu juga artinya penyelamatan. Ada juga yang mengartikan penghindaran dari bahaya dan sebagainya. Dan yang keempat, pemeliharaan juga diartikan penjagaan harta kekayaan, terutama alat-alat produksi, supaya tetap tahan lama dan menjadi semakin baik. Nah, dari arti pemeliharaan ini bisa diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki sesuatu agar selalu dalam keadaan baik. Jadi Allah menciptakan sekaligus menjadi pemelihara. Untuk apa? Untuk semuanya menjadi baik. Kita akan melihat makna pemeliharaan Allah itu apa. Ada 3 makna. Yang pertama, makna pemeliharaan Allah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Allah untuk menjaga pelaksanaan rencana Allah agar tidak gagal. Allah merencanakan menciptakan alam ini dengan begitu luar biasa. Supaya rencananya nggak gagal, maka Allah terus memelihara. Manusia berusaha merusak, Allah memelihara kembali. Yang kedua, pemeliharaan Allah bukan hanya pada manusia, tetapi semua ciptaannya. Binatang dipelihara, tumbuhan juga dipelihara. Jadi makna pemeliharaan Allah itu tidak hanya pada manusia, tetapi juga semua ciptaannya. Dan yang ketiga, pemeliharaan Allah terus-menerus berlangsung. Nah, sekarang apa tindakan Allah dalam menjaga ciptaannya? Ada 2 tindakan Allah. Yang pertama, aspek pelestarian. Jadi Allah selalu melakukan pelestarian untuk alam ini. Ayat firman Tuhannya ada di Mazmur 36 ayat yang ke-7. Ada yang membawa Alkitab? Silakan dibaca. Boleh dari Alkitab itu atau dari HP. Dari Mazmur 36 ayat 7, silakan dibuka.
Salah satu yang sudah mendapatkan bisa membacakan. Miracle sudah dapat? Yuk, silakan Miracle dibacakan. Berdiri ya. Mazmur 36 ayat 7. Kehadiranmu adalah seperti kehidupan Allah, tubuhmu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Itu pelestarian yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, penyediaan dalam Kejadian 1 ayat 14, kemudian Kejadian 1 ayat 29 sampai 30, Kejadian 8 ayat 32 dan sebagainya. Itu menunjukkan penyediaan Allah yang sudah dilakukan kepada manusia. Nah, sekarang apa respon kita terhadap pemeliharaan Allah? Yang pertama, mari kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan Allah kita sudah berkarya bagi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Markus 12 ayat 30. Siapa yang bisa membacakan, minta tolong? Elis, silakan. Berdiri Elis. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Iya, dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu menunjukkan penyembahan kita kepada Allah yang sudah berkarya di dalam ciptaannya. Yang kedua, respon kita yang perlu dilakukan adalah apa? Bersyukur. Bersyukur untuk alam yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bersyukur kita diciptakan di dunia ini. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, siapa yang mau membacakan? Jessie, yang keras silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih untuk Jessie, kita berikan tepuk tangan. Bersyukurlah dalam segala hal. Ya, artinya kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai sumber dari segala galanya. Mari kita menjadikan Allah sebagai sumber dalam kehidupan kita yang sudah menyiapkan, menyediakan, melestarikan, menjaga dan merawat alam dan kita saat ini. Matius 6 ayat 25 sampai 27 mengatakan, karena itu berkata kepadamu, janganlah khawatir. Ya, kita tidak boleh khawatir untuk menghadapi apa yang terjadi. Tuhan menyediakan semuanya untuk kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Nah, anak-anak, sekarang yang keempat, bertanggung jawab atas kelestarian alam. Respon kita adalah, mari kita bertanggung jawab dengan kelestarian alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Yang pertama, menghemat energi. Jadi, kalau keluar kamar, lampu masih nyala, tik, dimatikan. Pakai air dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, kita matikan supaya kita bisa menghemat energi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Ya, sekarang sudah mulai digerakkan. Kalau kita belanja di Alfamart, ya, sudah tidak lagi dikasih kantong kresek, kantong plastik
Tapi kita dianjurkan untuk membawa tas sendiri yang tidak dari plastik. Kemudian kalau sekolah, saya melihat anak-anak sudah membawa tumbler, botol, ya, untuk bisa diisi. Jadi tidak buang-buang plastik. Itu salah satu tanggung jawab kita untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang selanjutnya, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, karena itu akan mengakibatkan pencemaran sungai. Dan yang terakhir adalah mengurangi sampah dengan melakukan daur ulang. Jadi kalau beli Indomie, jangan sampahnya dibuang, tapi disimpan, nanti bisa diolah menjadi sebuah tas, menjadi sebuah dompet, bunga, dan lain sebagainya. Nah, itulah bentuk tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Dari sini sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, Bu Wihani ingin mengajak kalian mengerjakan satu tugas dengan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Jadi silakan berputar nanti. Yang kelompok ini dengan itu akan satu kelompok membuat kerja tugas ini, ya. Silakan langsung berbalik. Ini dengan ini. Silakan. Itu dengan itu. Bagaimana? Ya? Saya dari kelompok 1 bersedia mengurangi penggunaan plastik atau bukti dalam wujud tidak memakai kantong plastik dan membawa botol atau tumbler dalam perjalanan. Oke, terima kasih. Ya, Kami dari kelompok 2 mau belajar untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengurangi penggunaan energi. Itu salah satu cara kami untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Ya, Jessi. Saya dari kelompok 3 bersedia tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan plastik dan listrik dalam kegiatan sehari-hari, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah dan sekolah. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Siapa? Yehen, silakan. Kami kelompok 4 bersedia untuk 1 menjaga dan melestarikan alam, 2 mengurangi penggunaan plastik dan bahan bakar, 3 tidak merusak alam, 4 menanam atau merawat pohon. Oke, terima kasih kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Luar biasa, kalian punya komitmen untuk menjaga dan memelihara alam. Nah, sekarang sebelum Bu Wihani mengakhiri pelajaran ini, kita akan berefleksi bersama-sama. Kira-kira apa pelajaran atau refleksi apa yang kalian dapatkan yang bisa kalian refleksikan untuk alam ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Siapa yang mau berefleksi? Silakan.
kuat. Tidak ada lagi yang mampu menghambat. Terima kasih Tuhan. Aku bangga hatiku akan sesuatu keindahan, sehingga tak ada lagi kata sekat untuk menjaga tanah dan bumi. Di sekeliling halaman, Tuhan, jagalah urusan hati ini, curahkan padaku kesadaran diri, hingga aku siap untuk berjanji untuk selalu menjaga lingkungan dan menjaga keaslian. Terima kasih. Sudah dibacakan oleh Maya sebagai refleksi bagi kita pada pagi hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, baik anak-anakku. Sekarang ada satu video yang akan tampilkan untuk kita saksikan bersama-sama. Gracias.